Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Belakangan terdengar kabar di jagat maya maupun konvensional, ada salah seorang artis yang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan di dalam rumah tangga oleh suaminya sendiri. Entah itu karena ada orang ketiga dalam hubungan mereka, atau karena seorang istri yang melakukan nusyuz terhadap sang suami. Intinya, kekerasan di dalam rumah tangga seringkali kita jumpai. Bisa kita cek di pengadilan agama, kasus-kasus perceraian yang terjadi hampir 30% dikarenakan kekerasan di dalam rumah tangga. Padahal, Islam melalui Al-Quran dan hadis sudah memerintahkan kepada suami agar bergaul dengan istri secara ma'ruf serta bersabar terhadap tindakan-tindakan istri yang tidak disukainya. Dalam konteks ini, relasi suami dan istri adalah relasi dua hati dan dua jiwa untuk mewujudkan kebahagiaan rumah tangga. Di samping itu, Islam datang mengemban misi utama untuk pembebasan, termasuk pembebasan dari kekerasan menuju peradaban yang egaliter atau sederajat. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya sendiri. Dari informasi media massa, baik media cetak maupun media elektronik, diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga telah memprihatinkan. Kekerasan yang dilakukan suami kepada istri beragam bentuknya, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Kondisi ini diperparah oleh pandangan yang bias gender yang memahami bahwa Al-Quran membenarkan suami melakukan tindakan kekerasan fisik kepada istri yang nusyuz. Bahkan, Muhammad Nawawi Al-Bantani memperbolehkan suami memukul istri jika istri tidak berhias sesuai keinginan suami, menampakkan wajahnya kepada orang lain, atau keluar rumah tanpa izin. Pandangan ulama harus dipahami sebagai hasil ijtihad yang keberlakuannya dalam masyarakat tidaklah bersifat mutlak dalam segala ruang dan waktu. Karena itu, konsep nusyuz dan ketentuan suami memukul istri yang nusyuz dalam Al-Quran perlu dipahami secara kontekstual agar ajaran Islam senantiasa dapat dirasakan sebagai pelindung dan pemberi kedamaian dalam relasi istri dan suaminya. Demikian pula pandangan fikih mengenai kewajiban istri memenuhi kebutuhan biologi suaminya tidak harus dimaknai berlaku dalam kondisi apapun. Karena itu, hadis yang menginformasikan bahwa malaikat akan mengutuk istri jika tidak bersedia melayani kebutuhan seksual suaminya perlu dipahami secara tepat pula. Karena dalam realitasnya, ada suami yang memaksa istri melayani hasrat seksualnya pada saat istri sedang haid, nifas, atau melakukan anal seks. Ada juga suami yang mengawali hubungan seksual dengan kekerasan fisik, sehingga istri merasa diperkosa oleh suaminya sendiri. Di samping itu, banyak suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan sandang dan pangan anggota keluarga, sehingga anak istrinya menjadi terlantar. Berdasarkan uraian di atas, tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istri perlu dianalisis dari perspektif fikih Islam, karena tidak sedikit pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah muslim. Ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang benar bahwa hukum Islam adalah anti kekerasan dalam rumah tangga. Sebenarnya yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 1 butir pertama Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana yang tidak hanya sekedar urusan pribadi atau suami istri, namun telah berkembang menjadi ranah publik. Dari penjelasan undang-undang di atas, dapat dipahami bahwa tindakan seseorang baru dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga jika tindakan tersebut menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun ekonomi, serta dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangga. Tegasnya, antara pelaku dan korbannya terdapat hubungan hukum dalam lingkup rumah tangga. Misalnya suami kepada istri atau sebaliknya, orang tua kepada anak atau sebaliknya, majikan terhadap pembantu rumah tangga atau sebaliknya, serta pihak lain yang berada dalam tanggung jawabnya. Jika tidak memenuhi unsur-unsur yang maksud, maka tindakan tersebut bukanlah kekerasan dalam rumah tangga. Menurut pasal 5 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004, bentuk kekerasan dalam rumah tangga ada 4 macam, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga atau yang biasa kita sebut kekerasan ekonomi. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tak berdaya,
dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Sedangkan kekerasan ekonomi adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Hal itu berlaku juga bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang bekerja yang layak di dalam rumah atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Terjadinya konflik dalam rumah tangga erat kaitannya dengan sikap istri yang dianggap sebagai pembangkangan istri kepadanya. Sikap itu dalam terminologi fikih biasa disebut sebagai nusyuz. Dalam kaitan ini, konsep nusyuz perlu ditelaah karena kadang-kadang menimbulkan diskriminatif terhadap istri. Perlakuan diskriminatif terhadap istri itu akibat dari pemahaman bahwa nusyuz merupakan sikap pembangkangan atau ketidaktaatan istri terhadap suaminya, sedangkan pada suami tidak ada nusyuz, sehingga suami tidak haram melakukan tindakan-tindakan yang tidak disenangi istrinya, karena agama tidak mempermasalahkan pula. Padahal nusyuz yang secara bahasa berarti durhaka, dalam terminologi syarak memiliki banyak maknanya. Menurut Ibnu Manzur, nusyuz adalah rasa kebencian masing-masing suami dan istri terhadap pasangannya. Istri timbul rasa benci kepada suami dan juga sebaliknya, suami timbul rasa benci kepada istri. Jadi, nusyuz tidak berlaku bagi istri saja. Pada suami juga ada nusyuz. Jelasnya, nusyuz itu ada dua macam, yaitu nusyuz yang dilakukan istri terhadap suami dan nusyuz yang dilakukan suami terhadap istrinya. Demikian pula Wahbah al-Zuhaili, guru besar ilmu fikih dan usul fikih pada Universitas Damaskus, mengartikan nusyuz sebagai ketidakpatuhan atau rasa benci salah satu pihak terhadap pasangannya. Ekspresi rasa benci nusyuz tersebut bisa melalui perkataan seperti saat tidak taat, dipanggil pura-pura setuju tetapi setelah itu berontak, dan bisa juga melalui perbuatan seperti berperilaku tidak baik di hadapan pasangannya. Karena itu, idealnya kedua belah pihak harus bergaul secara baik, saling menasihati dan saling mengingatkan apabila ada yang berbuat salah. Jika ada pihak yang membuat hati timbul rasa benci, tugas pasangannya adalah mengembalikannya kepada jalan yang benar. Jika pertentangan itu muncul dari istri, maka suami harus mengingatkannya secara persuasif dengan langkah-langkah yang diajarkan Allah dalam Al-Quran sebagai berikut. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Ayat ini diturunkan untuk merespon permasalahan yang timbul dari sahabat Sa'ad ibnu Rabi pada saat istrinya yang bernama Habibah binti Zaid ibnu Kharijah ibnu Abi Zuhair durhaka. Kemudian dia dipukul. Ayah Habibah tidak terima perlakuan Sa'ad, lalu diadukannya kepada Rasulullah SAW. Seraya berkata, "Betapa rendahnya saya ini, karena suami anakku telah menampar wajahnya." Rasulullah SAW bersabda, "Balaslah." Namun, sebelum Habibah membalas tamparan suaminya, turunlah ayat tersebut. Keputusan Nabi SAW membolehkan Habibah membalas pukulan suaminya mendapat protes kaum laki-laki di Madinah. Hal itu menunjukkan kuatnya dominasi kaum laki-laki di masa turunnya ayat ini. Jadi, jika istri berbuat durhaka, suami harus melakukan beberapa usaha perbaikan secara bertahap. Pertama, menasihati dan mengingatkan apa yang harus dilaksanakannya. Juga mengingatkan istri bahwa durhaka kepada suami akan menimbulkan akibat yang tidak baik di dunia dan di akhirat. Kalau usaha ini gagal, melangkah pada usaha selanjutnya. Memisahkan ranjang si istri dari suami. Membiarkan istri tidur sendiri, tidak ditemani hingga damai. Sebab pada umumnya perasaan istri akan guncang ketika ditinggal sendiri. Jika sampai di sini istri masih membangkang, dilakukan usaha terakhir. Memukulnya dengan batas tidak sampai mengakibatkannya jatuh sakit. Pukulan yang beradab dan bukan pula pukulan yang biadab.
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dispensasi Al-Quran kepada suami memukul istri hanya berlaku dalam kondisi darurat, dan kondisi darurat itu harus diukur menurut ukurannya. Tindakan tersebut juga merupakan sarana pendidikan yang bersifat insidental, sebagai suatu pengecualian ketika upaya nasihat dan pisah ranjang gagal menyadarkan kekeliruan istri. Dengan kata lain, suami harus yakin bahwa pukulan itu akan berfungsi sebagai jalan untuk mencapai tujuannya, yaitu perbaikan dan hukuman terhadap hawa nafsu yang bersemayam pada jiwa si istri yang nusyus. Jika tidak berhasil, maka suami harus menghentikannya. Sebab, yang dimaksudkan dari pemukulan hanya sebagai perantara untuk mewujudkan perbaikan bagi sang istri. Sedangkan jika suami tidak yakin dengan pemukulan dapat mendatangkan perbaikan bagi istri, maka pukulan itu menjadi haram baginya. Jadi, suami tidak boleh memukul istri hanya berdasarkan emosi semata, baik akibat mabuk, kalah judi, maupun kebencian semata kepada istri. Karena itu, meskipun suami diizinkan memberi penyadaran kepada istri dengan pukulan, namun suami tidak bisa memukul istri dengan cara-cara yang mengarah kepada kekerasan fisik. Karena pada ujung ayat Al-Maidah ayat 34 itu terdapat ancaman terhadap orang-orang yang berbuat melampaui batas terhadap istrinya. Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa pukulan kepada istri yang membangkang adalah pukulan ringan dengan menggunakan alat yang ringan pula, seperti sikat gigi atau sejenisnya. Jadi, pukulan tersebut bukan pukulan yang menindas, menyiksa, dan menyakiti istri, tetapi pukulan yang mendidik, menyadarkan, dan membina akhlak istri, dan bukan pukulan kekerasan dan membinasakan fisik istri. Cara-cara semacam itu akan direspon baik oleh istri sebab dia tidak merasakan adanya kekerasan fisik dari suaminya. Sebaliknya, jika suami yang melakukan pembangkangan, maka istri harus mencari sumber penyebabnya. Karena sebagai manusia, suami kadang-kadang sengaja melakukan selingkuh dengan wanita lain sehingga istrinya marah. Hal ini bisa saja terjadi pada saat istri sakit, tidak menarik lagi dalam pandangan suami, sehingga suami cenderung murung, tidak peduli pada apa yang dilakukan istri, enggan berbicara dan kadang-kadang meremehkan dan menghina istri. Karena itu dibutuhkan keterlibatan pihak ketiga untuk mendamaikan kedua belah pihak secara adil, yakni masing-masing seorang juru damai dari pihak istri dan seorang dari pihak suami, yang biasa dikenal dengan hakamain, sesuai ketentuan dalam Al-Quran sebagai berikut. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat An-Nisa ayat 35. Mengingat urgensi hakamain ini, maka jika dari keluarga suami istri itu tidak ada orang yang pantas menjadi juru damai, bisa dikirim orang lain yang bukan berasal dari keluarga suami istri itu. Dalam konteks ini, bisa juga ditunjuk oleh penguasa atau pengadilan, seperti yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu selaku kepala negara pada waktu itu. Umar pernah mengirim seorang hakam kepada sepasang suami istri, lalu ia kembali karena tidak mampu mendamaikan keduanya. Umar memaksanya dengan cambuk sambil berkata, "Sesungguhnya Allah telah berfirman, Iyurida islahay yuwaffiqillahu bainahuma." Maka laki-laki itu kembali memperbaiki relasi hubungan suami istri tersebut secara lemah lembut sehingga berhasil mendamaikannya. Pada dasarnya, hakamain bertugas memusyawarahkan suatu jalan keluar yang mungkin dapat mempertemukan sekaligus memadukan keinginan dari suami istri tersebut, sehingga keduanya dapat hidup rukun dan damai kembali seperti semula. Jadi, tujuan diutusnya dua orang hakam itu adalah untuk menghilangkan perselisihan tersebut, bukan sekedar untuk mengidentifikasi keberadaan masalah saja. Dalam konteks ini, hakamain bukan saja bertugas mendamaikan suami istri, tetapi juga dapat melindungi istri dari tindakan kekerasan yang mungkin dilakukan oleh suaminya. Karena konflik rumah tangga, sangat terbuka peluang bagi suami melakukan kekerasan kepada istrinya. Demikian yang sekelumit ini, mudah-mudahan dapat menjadi pertimbangan sebelum mengajukan gugatan ke persidangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.